Sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama Mutiara Ramadan 1443 Hijriah SMP IT Aroko. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Anak-anakku yang soleh-solehah serta seluruh keluarga besar SMP IT Ardo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami diminta untuk menyampaikan tentang fitnah akhir zaman. Menurut Ibnu Arabi, dalam kitabnya Lisanul Arab, fitnah dapat bermakna ujian, cobaan, harta, bahkan anak-anak. Beliau berkata, al-fitnatu al-ikhtibar, wal fitnatu al-mihnah, wal fitnatu al-mal, wal fitnatu al-aulad, wal fitnatu al-kufru, wal fitnatu ikhtilafun nasi bil aroi. Fitnah bermakna ujian, fitnah bermakna cobaan, fitnah bermakna harta, fitnah bermakna anak-anak, fitnah bermakna kekafiran, fitnah bermakna perselisihan pendapat di antara manusia. Lisanul Arab, Ibnu Mandur Al-Ifriqi 13 halaman 317. Banyak hadis yang menerangkan fitnah akhir zaman seperti ya'ti 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafatuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimuhum wa dinaniruhum ulaika syarrul khalqi la khalaqalahum indallah. Artinya kurang lebih akan datang kepada manusia di mana perhatiannya adalah perutnya, kebanggaan mereka adalah harta benda, kiblatnya adalah wanita, agama mereka adalah uang, dirham, dan dinar. Mereka itulah makhluk paling jelek dan tidak mendapat bagian di sisi Allah. Salah satu fitnah akhir zaman yang paling berat adalah al-wahn, yaitu cinta dunia dan takut kematian. Lalu bagaimana kita menghadapi berbagai fitnah akhir zaman tersebut? Beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan antara lain, yang pertama dan utama adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa meminta perlindungan kepadanya dalam menghadapi fitnah. Rasulullah pun selalu memohon perlindungan kepada Allah dan memerintahkan umatnya mengerjakannya. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal." Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari azab kubur dan dari azab neraka dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian serta dari fitnah al-masih dajjal." Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, untuk menghadapi fitnah antara lain bisa kita lakukan dengan tetap di dalam jamaah orang-orang soleh. Mari kita bergabung dalam kelompok saudara-saudara muslim, sebab Rasulullah bersabda, "Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi 'alal jamaah man syadda finnar." Tapi wajiblah kamu bersama-sama dalam jamaah, karena kekuatan atau pertolongan Allah terletak pada jamaah. Dan barang siapa menyendiri, maka dia akan sendirian di neraka.
Begitu juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang cukup panjang, petikannya antara lain, Innallaha la yajma'u ummati ala dolalah. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku, umat Islam, terhadap suatu kesesatan. Artinya, ketika kita di dalam jamaah, kita relatif tidak akan tersesat. Yang ketiga, untuk menghadapi fitnah akhir zaman dapat kita lakukan dengan segera melakukan ketaatan. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ketaatan dan bersegera menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat fitnah akhir zaman merupakan faktor besar yang mendukung seorang mukmin bisa teguh di jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada umatnya segera melakukan amal soleh saat terjadi fitnah. Beliau bersabda, badiru bil a'mali fitnatan qat'il lailil mudhlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Na'udzubillah. Bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagikan potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi harinya beriman dan di sorenya telah menjadi kafir, atau sorenya masih beriman dan pagi harinya telah menjadi kafir, menjual agamanya dengan gemerlap dunia. Hadis riwayat Muslim. Terakhir, marilah dalam bulan yang mulia ini kita berdoa semoga kita senantiasa mendapatkan anugerah bimbingan, hidayah dan pertolongannya sehingga dapat menghadapi fitnah akhir zaman ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas baginda Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.